Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Kita akan lanjutkan setelah kita membahas dasar-dasar bagaimana kita melakukan survival analysis. Selanjutnya kita akan melanjutkan dengan membuat Kaplan-Meier estimate dengan data yang lebih banyak ya. Data GBS G2 ya, atau German Breast Study Group ya, Breast Cancer Study Group 2, di mana kembali kita akan menggunakan perintah SURFIT untuk mengestimasi apa yang disebut dengan nanti berbagai estimate ya dari Kaplan-Meier. Kalau kita run di sini nanti akan kembali membuat satu objek ya, objek KM ya, kita sebut saja KM, objek dari satu perintah, hasil dari perintah SURFIT, di mana di sini kita punya dua variabel. Time itu adalah berapa lama ya sampai ke kejadiannya, kemudian sense adalah jenis kejadiannya dengan data yang telah kita load sebelumnya. Nah, kemudian kita bisa segera melakukan plot ya, seperti apa nanti hasilnya. Nah, disinilah kita dapat melihat bahwasanya dari waktu ke waktu ya, survival probability-nya semenjak awal yang awalnya 1 atau 100% dari populasi itu bisa survive, kemudian seiring dengan waktu dia akan menurun. Ya. Inilah hasil dari kita memplot dengan perintah ggsurfplot objek KM ini. Sebagai keterangan di sini bahwa kita memerlukan library ggplot ya, ggplot 2 untuk melakukan visualisasi dengan perintah seperti ini. Sebagaimana kita ketahui pada sesi sebelumnya dengan perintah SURFIT ini, kita lihat bahwasanya di dalam objek KM ini kita juga bisa memplot risk table ya. Nah, kalau kita tambahkan risk table-nya, kita akan dapat melihat number at risk table ya. Dan kemudian juga kita dapat memperlihatkan juga survival median line ya, seperti ini. Nah, setelah kita membuat Kaplan-Meier estimate, kita juga dapat melakukan estimate dengan model yang berbeda, yakni yang disebut dengan Weibull model. Jadi kita lihat apa keunggulannya. Setelah kita run ya perintah ini dengan menggunakan surfrag, dan di belakangnya ini hampir sama, hanya perbedaannya kita sini perintahnya adalah surfrag, artinya ini menggunakan Weibull model. Setelah kita buat objeknya, kemudian kita bisa melihat dengan membandingkan, mengukur, menghitung ya median survival dari model Weibull-nya. Nah, ini hasilnya kurang lebih 1693. Baik. Selain dari itu, kita juga dapat memprediksi dari ya yang bisa survive ya, 70% pasien yang bisa survive itu dengan memasukkan angka 0,7 ya. Kalau ini median survival, kalau kita masukkan 0,7 artinya 70% pasien itu survive ya. Itu berapa waktunya ya. Ini waktunya 1004 ya.
Jadi kurang lebih di sini ya. Itu 70% masih survive ya. Nah, kalau ini udah 50%-nya saja yang survive. Oke. Selanjutnya kita bisa mencoba untuk menggambarkan ya dengan gambaran prediksi atas waktu ya. Nah, di sini kita bisa melihat survival rate-nya ya. 0,99 menurun tentu saja ini 0,98 dan seterusnya ya dibandingkan dengan waktu tadi. Jadi kita lihat di sini, ini adalah sebenarnya komponen dari grafik yang kita lihat. Bahwasanya makin dari waktu ke waktu, maka survival probability-nya ini makin menurun ya. Oke. Nah, kemudian kita kembali coba lihat apa implikasi dari menggunakan Weibull model. Ya. Di sini kita lihat dengan menggunakan Weibull model, kita bisa menggambar dengan lebih smooth kurvanya ya. Kalau ini kita lihat ini masih cukup kasar ya. Kalau kita coba plot survival probability curve dengan Weibull model ini nanti akan tampil lebih smooth ya. Nah, seperti ini. Bisa kita bandingkan dengan yang ini. Ya. Memang skalanya berbeda, tentu saja. Di mana di sini dia memperhitungkan sampai memprediksikan ya. Jadi ini adalah garis prediksi ya. Garis prediksi sampai menjelang mendekati 0. Kalau ini kita lihat kan ini tidak sampai mendekati 0 ya, gitu. Jadi ini adalah model prediksi dengan menggunakan Weibull model. Selanjutnya kita akan mencoba di sini membuat suatu pemodelan prediksi dengan Weibull model dengan membuat data yang terdiri dari 4 kategori ya. Dari data pasien yang kemudian terlihat ada 6 kombinasi ya pasien. Kita akan mencoba mensimulasikan pasien dengan 2 kombinasi ya, yang menerima hormonal terapi dan yang tidak, serta memiliki 3 ukuran ya, 3 ukuran tumor size yang tadi disampaikan, yaitu kuartil 25, kuartil 50, dan kuartil 75. Nah, dari sini kita dapat melihat dari 3 kali 2 kombinasi tersebut ada 6 ya. Nah, di sini kita dapat melihat perbedaan kurva survival antara ke-6 kategori tersebut ya, di mana ada yang menerima hormonal terapi dan ada yang tidak. Jadi yang sudah dilakukan adalah kita tadi membuat model Weibull model. Hanya kita ingin membuat suatu prediksi penghitungan estimasi dari survival pasien-pasien dengan kategori yang berbeda. Di sini kita model ini coba kita lihat ya. Ini survival analysis dari time dan sensor statusnya, di mana ini tergantung dari jenis hormonal terapi yes or no dan tumor size ya, sebagaimana kita ketahui dengan data yang sudah kita miliki. Nah, dari sini maka kita membuat membuat pasien ya, 3 kategori pasien, ada 2
dua kategori, yakni dari hormonal terapi yaitu yes or no. Kemudian kita membuat 3 kategori tumor size. Ya. Kalau kita lihat di sini, tadi karena itu kita ulangi kembali setelah kita membuat ini ya, objek new dat ini. Kalau kita lihat new dat itu ada 6 ya, 6 kombinasi ya, hormonal terapi, yes or no, dan tumor size ya, karena tumor size ada 3, ini ada 2, jadi 6 kategori ya. Nah, setelah kita membuat 6 kombinasi ini ya, 6 kategori ini ya, maka kemudian kita memprediksi ya survival dari masing-masing 6 kategori pasien dengan survival curve yang sudah kita buat. Kemudian kita simulasikan di sini dengan membuat T menjadi waktu ya. Di sini kita lihat ada ya 6 baris ya, 6 kategori dengan 99 waktu survival. Nah, kemudian kita lanjutkan tadi setelah kita run ini semua ya, kemudian dengan perintah ini kemudian kita memplot ya, dengan semua perintah yang tadi di atas kita memplot ya, dengan membuat plotting dengan perintah ini, maka kita menghasilkan suatu kurva yang tidak hanya satu kurva. Jadi kalau tadi kita pada sesi sebelumnya ini adalah satu kurva overall semua pasien yang kita lakukan datanya, kita analisis menghasilkan kurva semacam ini. Tapi setelah kita gunakan model dari pasien-pasien tadi, maka kita bisa memprediksi 6 jenis pasien dengan kombinasi dari segi hormonal terapi dan tumor size. Dan di sini dapat kita melihat bahwasanya tumor size yang lebih ya kecil itu survivalnya longest ya. Yang paling atas ini, garis yang paling atas adalah memperhatikan survival yang paling baik ya dari waktu ke waktu. Sementara kalau kita lihat tumor size yang biru ini itu yang paling bawah. Demikian juga garis putus-putus di mana mendapatkan hormonal terapi itu lebih atas dibanding dengan yang garisnya tidak terputus ya. Sehingga ini memperlihatkan ada faktor-faktor yang mempengaruhi ya survival time, yaitu terapi dan juga tumor size-nya. Dengan demikian di sinilah kita dapat melihat betapa pentingnya analisis untuk bisa kita memprediksi, khususnya adalah melihat prognosis pasien, dan kita bisa mengoptimalkan pengobatan pasien atau dengan kita mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengobatan pasien tersebut. Demikian untuk pemaparan kali ini, dan sampai jumpa di sesi berikutnya.